Siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia bersyukur atas yang ada. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itulah nama yang kemudian lebih dikenal sebagai Buya Hamka. Beliau merupakan salah seorang ulama besar, sastrawan, wartawan, dan pengarang yang telah menulis ratusan judul buku. Salah satu karya fenomenal beliau yang kemudian dijadikan film adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Buya Hamka sendiri dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1908 di Tanah Sirah, Sungai Batang, Kabupaten Agam. Daerah ini berada di sekitar Danau Maninjau, Sumatera Barat. Di kampung halamannya, Buya Hamka hanya sampai usia 8 tahun dan harus ikut bersama ayahnya pindah ke Padang Panjang yang pada saat itu memimpin perburuan Sumatera Tawali. Seperti anak-anak lain pada umumnya, pagi belajar di sekolah, sore belajar agama, dan pada malam harinya dilanjutkan untuk kursus bahasa Inggris bersama Sultan Marajo. Namun ini tidak berlangsung lama karena sang guru harus pindah ke Padang. Pada rentang tahun 1918 sampai 1923, Buya Hamka pernah belajar dan menuntut ilmu di Sumatera Tawalib yang dipimpin oleh ayahnya dan di Tawalib Parabe yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa. Tidak ada sekolah formal yang ia selesaikan karena sering berpindah-pindah. Di usia 15 tahun, usia yang masih sangat muda, beliau memutuskan untuk berangkat ke Yogyakarta dan tinggal bersama adik dari ayahnya, Ja'far Amrullah. Kemudian di tahun 1925, beliau hijrah ke Pekalongan dan menetap bersama kakak iparnya, A.R. Sultan Mansur, selama 6 bulan. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang besar suatu hari nanti, maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti seorang orator. Selama di sana, beliau berkenalan dan belajar bersama Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Fahrudin, serta Ki Bagus Hadi Kusumo. Semuanya adalah tokoh berbasiskan Islam. Buya Hamka belajar secara informal kepada tokoh-tokoh yang ia temui dan seterusnya belajar secara otodidak. Pertemuan Buya Hamka dengan tokoh-tokoh organisasi Muhammadiyah mengantarkannya bergabung dengan organisasi tersebut, sehingga ia memutuskan kembali ke Sumatera Barat untuk mendirikan Muhammadiyah di Maninjau bersama A.R. Sultan Mansur. Sementara itu di Padang Panjang, Buya Hamka juga mengadakan kursus berpidato di kalangan teman-temannya dan kemudian membukukan kumpulan pidato tersebut ke dalam sebuah buku yang berjudul Khatibul Ummah. Merasa bakat menulis yang dimiliki perlu diasah lagi, Buya Hamka bekerja di percetakan milik Hamid Kurdi. Namun tidak lama kemudian, beliau berangkat menunaikan ibadah haji sambil terus mendalami ilmu tauhid, filsafat, tasawuf, politik, dan bahasa Arab. Sepulangnya dari Tanah Suci, Buya Hamka menetap di Medan sebagai seorang penulis. Tulisannya pun dimuat dalam harian Pelita Andalas, majalah Seruan Islam, dan Suara Muhammadiyah yang terbit di Yogyakarta.
Sebagai seorang penulis dan pengajar, beliau sangatlah produktif menghasilkan tulisan-tulisan dan aktif mengajar di berbagai kampus. Beberapa di antaranya adalah Perguruan Tinggi Islam Jakarta yang saat ini menjadi Universitas Islam Negeri dan IAIN Yogyakarta. Berkat sumbangsihnya bagi pendidikan Islam Indonesia pada tahun 1958, Hamka menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar. Karya beliau yang tajam dan kritis membuatnya harus dipenjara selama 2 tahun oleh pemerintahan Soekarno karena dianggap anti-Soekarno pada tahun 1964. Namun pada masa inilah lahir sebuah masterpiece dari Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar, yang kini menjadi rujukan terpenting dalam mempelajari dan memahami tafsir Al-Quran di Indonesia. Sebuah karya besar yang lebih dari 3.000 halaman itu dipecah menjadi 30 jilid. Ulama sudah sejak dulu terjual, dan pembelinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bayarannya ialah surga. Ketenaran Hamka terletak pada kemampuannya sebagai mubalik. Karena sikapnya yang moderat, walaupun dari kalangan Muhammadiyah, beliau tetap diterima dengan baik oleh kalangan NU dan Tarbiyah. Suaranya yang enak didengar dengan bahasa yang baik, menyebabkan ia mempunyai daya pikat untuk pendengar dari segala usia dan pendidikan. Pada pertengahan tahun 1981, beliau terkena serangan jantung di samping radang paru-paru yang telah dialaminya hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Setelah menjalani perawatan intensif selama 1 minggu, pada tanggal 24 Juli, beliau menghadap Sang Ilahi di usianya yang ke-73 dan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta, bersamaan dengan Muhammad Hatta yang wafat pada tahun sebelumnya.